wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora akan mempraktikkan percakapan coaching. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi Irahma Widarti, unit kerja SDN 1 Bekuto, dan rekan sebelah kanan saya Umi Hasanah, unit kerja SDN 2 Anorejo, Kecamatan Blora. Dan rekan sebelah kiri saya Retno Nur Samsu dari SDN 1 Temulus, Kecamatan Randu Bletung. kelompok A1 Siap. Kami kelompok A1, A1 kelompok yang paling seru. Pantang mundur terus maju. Ayo maju. Dapat ilmu dan kesan baru. Asik. Kelompok A1. Wow, Keren. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma, selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Irma dan Ibu Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kelompok A1 akhirnya dipertemukan kembali, Bu, Ya. dalam tugas demonstrasi kontekstual, yaitu dengan praktik percakapan coaching secara berkelompok. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita lakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Retno Nur Samsu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 1 Temulus, Kecamatan Randu Bletung, Kabupaten Blora. Dan di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Dan di sebelah kanan saya, monggo perkenalan Bu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Dewi Irahma Widarti dari unit kerja SDN 1 Bekuto sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Terima kasih. Berperan sebagai. Berperan sebagai coach. Untuk sebelah kiri saya, monggo perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hasanah, CGP Angkatan 7 dari SDN 2 Anorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Terima kasih. Di sini saya berperan sebagai coaching. Baik. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah ada 3 ibu-ibu. Di sini adalah pra-observasi yang pertama, kemudian untuk yang kedua nanti adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Dalam pra-observasi ini nanti kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, di mana nanti yang perlu coach dan coachee ketahui bahwa penilaian percakapan coaching itu ada prinsip coaching. Jadi prinsip coaching itu terbagi menjadi 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Untuk kemitraan itu sendiri adalah coach dan coachee itu posisinya setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Kemudian proses kreatif di sini itu coach dan coachee melakukan percakapan 2 arah, memicu proses berpikir coachee dan memetakan serta menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi, di mana nanti rekan sejawat atau coachee itu harus memberdayakan, artinya memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat atau coachee. Jadi percakapan coaching perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut, gitu ya, yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Untuk kompetensi coach ya, itu ada dalam alur tirta. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, di mana badan, kemudian pikiran, hati itu selaras saat melakukan percakapan coaching. Kemudian coach juga memiliki kompetensi mendengarkan aktif, di mana bebas dari judgement, asumsi, kemudian asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian kompetensi coach yang ketiga adalah pertanyaan berbobot, di mana selalu mengajukan pertanyaan terbuka
dan berasal dari mendengarkan itu sendiri. Dan kompetensi coach yang keempat adalah memberdayakan coachee, membantu membuat rencana aksi spesifik pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada coach mengenai kompetensi coaching ya. Nah, sekarang Bu Irma, apa yang ingin Bu Irma kembangkan mengenai kompetensi coaching yang akan Bu Irma lakukan nanti dari 4 tahap kompetensi yang sudah saya sampaikan? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi nanti saya berperan sebagai coach, dan kompetensi 4 itu yang ingin saya kembangkan adalah saya sebagai pendengar aktif. Kemudian nanti saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dari coachee. Kemudian selanjutnya akan memberdayakan atau memberikan tindak lanjut setelah hasilnya dari coaching ini nanti. Seperti itu kurang lebihnya. Baik. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Pada bagian kompetensi manakah Bu Irma itu ingin mengobservasi yang lebih spesifik pada kompetensi yang mana, Bu? Oh iya, yang ingin lebih saya tonjolkan nanti saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka yang berasal dari coachee. Baik, ini sudah saya tulis. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa indikator dari pengembangan yang Bu Irma inginkan? Ya, dari indikator ketercapaian dari tujuan yang pengembangan dari nanti coachee itu, saya sebagai coach ingin membantu menjaga nanti untuk kenyamanan dari coachee sendiri saat penyampaian percakapan ini nanti berlangsung. Menjaga kenyamanan dari coachee ya. Dalam percakapan coaching. Ya. Baik. Sekarang sesi yang selanjutnya adalah percakapan coaching. Monggo coach dan coachee untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah, Sehat ya Bu Umi? alhamdulillah sehat Bu. Oh sehat ya. Ya, Kabarnya baik saja Bu. Bagaimana dengan situasi hari ini? ya agak sedikit puyeng Bu. Yang kenapa Iya. Bu? Dan bisa saya bantu Bu? Iya, puyengnya gini Bu. Saya memiliki siswa yang kurang bisa memiliki keterampilan membaca, masih kurang. Terus puyeng juga Bu. Oh iya. Ibu sebagai guru kelas 4 ya. Ya. Itu kenapa Bu? Kalau bisa saya tahu kenapa dari siswa tersebut mengalami apa maksudnya begitu? Oh iya, itu apa namanya Bu, kebetulan siswa saya itu kan namanya Aska ya, itu dia mengalami, kalau menurut saya itu mengalami gangguan apa ya, kelambatan berpikir atau lebih disleksia Bu. Jadi dia itu keterampilan membacanya masih sangat perlu bimbingan Bu. Tapi kalau untuk menulisnya dia lancar, hanya membacanya saja yang masih susah Bu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kegalauan saya, kepuyengan saya dengan Ibu. Mungkin saja nanti ada masukan-masukan yang dapat saya terima sehingga saya bisa merubah atau membuat metode-metode pembelajaran yang baru untuk meningkatkan keterampilan bacanya dari Mas Aska gitu Bu. Oh iya. Ya itu tadi ya Bu kegalauannya Ibu. Iya. Terus yang selama ini apa yang ingin Ibu capai dari siswa seperti Aska tersebut Bu? Iya, saya kepinginnya itu di usia yang sekarang ini di kelas 4 khususnya ya Bu, saya inginnya itu Mas Aska seperti yang lain, sudah bisa membaca, bisa lancar membacanya, paling enggak juga apa namanya Bu, sehingga dia bisa memahami dari apa yang saya sampaikan seperti itu Bu. Jadi misalkan dia itu apa ya, saya bertugas kayak gitu itu seperti malas, atau padahal setiap paginya itu saya membuat terapinya itu sarapan pagi Bu. Sarapan paginya itu saya buat Mas Aska itu membuat apa namanya setor baca seperti itu Bu. Kalau mungkin yang lainnya setor baca tartilan ya Bu, tapi kalau Mas Aska ini setor bacanya membaca katam. Jadi saya berikan buku spelling membaca itu Bu, seperti anak TK yang baru belajar membaca seperti itu. Setiap paginya itu Mas Aska setor ke saya.
2 sampai 3 kata gitu saja itu sudah bisa, itu saya sudah alhamdulillah. Seperti itu Bu. Iya. Baik, apa Bu tujuan dari hasil diskusi kita hari ini yang ingin Ibu inginkan? Ya, tujuannya itu Bu, saya ingin mengeluarkan apa yang saya ada di pikiran saya. Jadi saya ada curah pendapat agar saya sedikit merasa lega, merasa nyaman, dan saya mendapatkan pencerahan seperti itu Bu. Untuk kedepannya saya harus bagaimana terhadap Mas Aska ini Bu. Seperti itu Bu. Iya. Ya, coba Bu bisa jelaskan ke saya peluang atau kemungkinan apa yang ingin Ibu ambil untuk mengatasi siswa seperti Aska. Iya Bu, untuk saat ini itu mungkin metode yang saya gunakan ya boleh dibilang kuno ya Bu, tapi saya lihat lagi dari segi Mas Askanya sendiri, kemampuan dan potensi yang ada di Mas Aska sendiri. Jadi saya masih menggunakan metode spelling itu Bu. Misalkan saya panggil namanya pun dengan spelling, saya minta bantuan ke Mas Aska pun saya ngomongnya dengan spelling. Misalkan ya Mas Aska tolong, ya saya panggil Mas Aska, MASAZKA TOLONG gitu, seperti itu Bu. Jadi dia terus oh iya apa, terus dia tulis, terus coba sampai gini Bu, coba kalau kamu mau baca, mau menulis, mulutnya ikut ngomong, seperti itu Bu. Mulutnya ikut ngomong. Nah di mulutnya itu ada huruf apa, di mulutnya Mas Aska itu ngomong apa, misalnya sampai seperti itu Bu. Misalkan saya minta nulis bola, saya nulis Bu, tapi kalau baca sulit, kayak bisa sampai gini bola. Jadi misalnya seperti itu, di mulutnya hurufnya apa, B sampai BOLA bisa, tapi terus saya spelling lagi sampai dia bisa mengucapkan bola gitu. Itu ya tantangan terbesar bagi saya itu Bu. Terus kemudian adakah hambatan Bu atau gangguan yang mungkin didapat, mungkin yang dari Ibu sendiri atau dari Aska? Iya, kalau dari saya sendiri mungkin saya merasa gini Bu, kalau saya hanya fokus di Aska saja, yang lainnya nanti terbengkelai. Kalau saya di yang lainnya Aska tertinggal. Jadi terkadang saya bagaimana saya memutar otak ini harusnya bagaimana gitu. Jadi dan alhamdulillahnya di kelas saya itu teman-teman si Aska itu mampu dan mau membantu saya Bu, tanpa saya minta. Jika mereka sudah selesai mengerjakan tugas dari saya itu mereka mau menjadi tutor sebayanya si Aska. Jadi mereka membimbing si Aska ini untuk mau belajar membaca, terus mau mendikte si Aska sampai si Aska ini misalkan bisa setor ke saya, seperti itu Bu. Itu kalau dari saya. Jadi kalau saya nanti fokusnya di Aska saja kan ya nantinya tertinggal. Nah, seharusnya ya pada protes kok Aska terus gitu. Terus kalau dari luar itu dari keluarga Bu. Saya rasa di sini Mas Aska kurang mendapatkan bimbingan dari keluarganya, karena ya si Mas Aska ini lebih dekat dengan si utinya daripada dengan orang tuanya. Jadi bentuk pengawasannya pun kurang dari orang tua. Jadi tiap kali saya tanya, Mas Aska di rumah sama belajar sama siapa, bilangnya sama uti. Kok enggak sama mama? Takut. Lebih, jadi dia tuh lebih dekat, malah boleh dibilang seperti anaknya utinya, bukan cucunya, seperti itu Bu. Jadi kurang bimbingan dari orang tua. Mereka hanya menyerahkan kepada pihak sekolah, seperti itu. Jadi ya kalau orang berjalan boleh dibilang seperti orang pincang lah Bu. Oh gitu ya, dirasakan. Iya. Terus dari tadi untuk meraih tujuan tadi ya Bu, kemudian rencana Ibu ke depannya itu seperti apa? Anak seperti Aska itu? Iya, ke depannya itu saya masih tetap menggunakan metode itu tadi Bu, spelling, terus dikte, terus saya berikan motivasi ke Mas Aska. Ya sebetulnya ini kalau dari pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan ini tidak boleh ya memberikan semacam reward kan, tidak boleh ya. Tapi di sini saya bagaimana bisa memotivasi Mas Aska itu untuk lebih bisa meningkatkan, misalkan ya nanti saya ajak Mas Aska misal Bu ya, ini rencana saya, bentuk rewardnya bukan berupa hadiah ataupun uang, bukan, tapi bentuk rewardnya di sini saya berikan misalkan Mas Aska bisa membaca minimal ya Bu, minimal 3 kalimat. Nah itu saya perbolehkan dia membawa motor trailnya Bu, karena di sini dia itu terobsesi untuk menjadi
pembalap, dan dari pihak si putingnya itu sudah diberikan itu yang namanya motor trail buat anak-anak itu loh Bu. Nah nanti model ribetnya agar Mas Aska terpancing dan terpacu untuk belajar membaca itu saya perbolehkan membawa motornya ke sekolah seperti itu Bu, walaupun meski itu di luar di luar konteks ya, cuma ya saya kira itu bisa memotivasi Mas Aska Bu. Penyemangat ya. Iya. Ya, semoga bisa punya setoran itu tadi ya. Iya Bu, setoran. Terus dari yang dari Ibu sendiri yang menjadi ukuran itu setelah metode skilling ya tadi yang dilakukan itu hasilnya sampai saat ini bagaimana Bu? Kalau dari hasilnya alhamdulillah Bu, Ada sedikit semester 2 ya, sudah ada kemarin. sedikit peningkatan dari semester 1 kemarin. Kalau dia dari awal saya ketemu di kelas 4 ya, ini sudah ada sedikit peningkatan Bu. Paling tidak dulunya Mas Aska waktu awal di kelas 4 sama sekali tidak bisa membaca, hanya bisa menulis, sama sekali tidak bisa membaca. Jadi untuk mengerjakan tes-tes atau tugas-tugas itu perlu bantuan untuk membacakan seperti awal-awal anak di kelas 1 itu ya Bu ya. Jadi itu terjadi di Mas Aska sampai dengan kemarin tes sumatif semester 2. Namun tidak seperti waktu di semester 1. Sudah sedikit saya lepas. Minimal ya itu tadi, kalau dia sudah membaca 1-2 kata, dia bisa memiliki penalaran, oh ini maksud yang ditanyakan seperti ini gitu Bu. Jadi terus dia bisa memilih multi choice-nya itu ya itu tadi dari gambaran penalarannya itu tadi Bu. Jadi sudah ada sedikit peningkatan lah, bisa membaca 2-3 suku kata, itu sudah peningkatan bagi saya Bu. Meskipun itu ya saya katakan dibilang saya belum berhasil Bu, cuma ya sudah ada sedikit peningkatan gitu. Terus kemudian dari itu tadi Bu, yang sebelumnya sudah ada dilakukan sharing dari rekan guru yang sebelumnya, kan sekarang ada kelas 4, Iya. kelas 1 ataupun guru kelas 2 dan guru kelas 3 sebelumnya bagaimana Bu? Iya, saya sebelumnya itu saya sudah melakukan sharing dengan gurunya waktu di kelas 3. Karena mungkin kalau di kelas 1 kemampuannya masih sama ya, masih random sama. Nah, kelas 1 meski itu kesulitannya membaca. Terus waktu di kelas 3 saya tanyakan ke gurunya di kelas 3, keseharian Mas Aska bagaimana waktu di kelas 3, saya seperti itu. Dan guru kelas 3-nya pun sama, ternyata Mas Aska itu diberikan tugas tersendiri gitu Bu. Misalkan yang lainnya itu sudah sewajarnya pembelajaran di kelasnya, dan untuk di Mas Askanya sendiri itu masih tingkat dasar, sama seperti yang saya lakukan di kelas 4 juga sama. Untuk pengetahuan membaca, mungkin untuk pengetahuan umum masih bisa mengikuti karena dia bermodalkan pendengaran ya Bu. Tapi kalau untuk misalkan seperti matematika ataupun bahasa Indonesia itu sangat perlu bimbingan Bu. Iya, kalau di bidang matematika itu masih yang tingkat dasar Bu, masih yang penjumlahan dan perhitungan tingkat dasar sekali, tidak seperti selayaknya di kelas 4. Begitu juga untuk membaca Bu, jadi masih belajar calistung gitu Bu untuk Mas Askanya. Ya. Terus kemudian dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, komitmen Ibu sebagai pendidik itu dari metode yang sudah dibuat, yang sudah dikerjakan itu seperti apa Bu? Iya Bu, saya akan berusaha untuk terus memotivasi Mas Aska, dan saya akan membuat rencana tindak lanjut atas komitmen yang telah saya buat selama ini Bu. Mungkin saya akan lebih belajar lagi metode-metode yang lebih menyenangkan dan lebih membuat Mas Aska merasa nyaman untuk belajar membaca Bu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu. Itu nanti kedepannya itu akan jadi kenangan sendiri ya, Iya, sebagai Bu. guru ya, Iya. punya murid punya kelebihan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Terus selama ini yang membantu Ibu itu untuk menangani murid seperti Aska itu yang membantu selama ini siapa? Iya Bu, selama ini alhamdulillah Bu, itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu selain rekan-rekan saya, rekan-rekan guru yang lain, itu alhamdulillah saya memiliki murid-murid yang lain Bu, karena murid saya yang lain itu mau bekerja sama dengan saya, dan mereka dengan sukarela mau menjadi tutor sebayanya untuk Mas Aska. Itu yang membuat saya lebih termotivasi Bu. Saya harus bisa meningkatkan prestasinya Mas Aska di bidang membaca. Selain itu juga saya mendapat dukungan moral dari Bapak Kepala Sekolah saya Bu. Jadi saya selalu mendapatkan ya arahan dan bimbingan agar saya ini
tetap semangat dan memiliki motivasi yang Bu ya, motivasi yang bisa menyemangati Mas Aska itu tadi Bu. Terus selama ini sudahkah pernah melakukan pendekatan dengan orang tuanya atau mungkin dilakukan komunikasi datang ke sekolah atau bagaimana Bu? Iya Bu, selama ini pendekatan yang sudah saya lakukan itu saya sudah berkomunikasi dengan pihak orang tua. Namun setiap kali saya minta datang ke sekolah ya untuk kita saling sharing langsung, ketemu langsung, kita langsung bersurat pendapat seperti itu, tiap kali orang tuanya tidak bisa hadir Bu. Dan yang selalu menghadiri undangan dari saya itu ya utingnya itu tadi, tidak pernah misalnya ayahnya atau mamahnya itu tidak pernah ya, karena mereka dengan alasan dengan kesibukannya masing-masing itu tadi Bu. Jadi ya yang selalu menghadiri undangan saya itu setiap kali mesti itu tadi intinya, karena ya mungkin karena nyamannya si Aska itu lebih dengan utingnya, nyaman dengan utingnya seperti itu. Kemudian dari pernyataan utingnya bagaimana? Ya pertama dari pihak utingnya di rumah itu Mas Aska belajarnya itu sesuai dengan moodnya Bu. Kemudian kalau si Mas Aska moodnya mau belajar tanpa diminta pun dia akan belajar. Tapi kalau moodnya sudah acak adul kasar-kasarannya gitu, tidak mau di motivasi diberi apapun, mau diiming-iming apapun, dia sudah tidak mau. Iya, seperti itu. Jadi misalkan nanti yang menyuruh belajar itu mamanya, dia malah sama sekali tidak mau, karena bagi dia mamanya galak, jadi dia merasa takut. Dia takut nanti kalau salah, ya namanya ibu biasa ya Bu, kadang banyak sekali kadang capek, kadang merasa apa itu kan kalau mempelajari anak sendiri kadang ya terbawa emosi, terbawa perasaan, mungkin ya itu yang membuat saya takut ya, seperti itu. Jadi saya pernah menanyakan, misalkan namanya belajar sama siapa, saya itu selalu bilang namanya sama Uti, dan kalau di sekolah sama teman-teman seperti itu. Dia bilang begitu iya. Dia kalau di sekolah sama teman-temannya. Iya. Jadi kalau sama Bu Umi takut, enggak takut. Tapi nek sama teman-teman kan ngomongnya enak Bu ya, seperti itu. Iya. Selama ini perlakuannya ke teman-temannya bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah teman-temannya itu ya Bu, saya apresiasi. Tanpa saya minta, jadi mereka sudah memiliki rasa solidaritas. Jadi mereka itu tidak pernah mengucilkan Bu, apalagi meninggalkan Aska itu enggak, tapi mereka merangkul. Mereka merangkul Mas Askanya agar tidak merasa tidak merasa bahwa dirinya itu kurang sama gitu. Jadi saya apresiasi, menurut saya di situ saya sangat bangga gitu. Jadi mereka tidak ajo ambil Aska seperti itu, jangan mau Aska anaknya gini-gini. Alhamdulillah enggak Bu, tapi mereka merangkul Aska seperti itu. Kemampuan sosialnya Aska sendiri di sekolah bagaimana? Iya Bu, kalau dari segi sosialnya itu dia atletnya sangat baik Bu, sangat baik, tidak kalah dengan yang yang memiliki pemikiran yang bagus sama Bu. Atletnya saya apresiasi, memang atletnya bagus, cuma ya itu tadi keterampilannya itu di non akademik Bu, karena ya memang dari awalnya dia sudah bercita-cita menjadi pembalap, jadi di bidang olahraga dia sangat bagus. Terus jadi kalau interaksi sama teman saling menolong gitu mau? Iya, sosialnya ada. Iya. Jadi teman-temannya juga dengan senang menolong Aska gitu ya? Iya Bu, jadi dia tidak ada rasa minder atau rasa takut, enggak. Dia pede sekali. Itu yang bagus, jadi ada rasa percaya diri bahwa saya sama gitu ya? Iya, dia tidak merasa aku gak iso, aku iso sama aku malu sama temanku, enggak ada rasa seperti itu Bu. Itu yang bagus, bisa iya. Ya itu terima kasih Bu Umi sudah mempercayakan saya untuk coaching hari ini ya Bu ya. Terus sekarang apa yang dirasakan? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa sedikit lega, saya merasa sedikit seperti plong gitu Bu. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi beban pikiran saya gitu. Saya sudah menyampaikan, saya bisa bersuara pendapat dengan Bu Irma, itu saya sudah merasa senang sekali Bu, dan saya terima kasih Bu. Bu Irma mau berkenan mendengarkan keluh kesah saya, berkenan meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Bu Irma, dan dari Bu Irma saya mendapatkan motivasi yang lebih lagi agar saya tetap lebih bersemangat untuk peningkatan Mas Aska gitu. Dari percakapan ini saya refleksi dulu ya Bu ya. Ya. Jadi kita sebagai guru kita sudah
memutuskan untuk kita sebagai guru memang itu sebagai panggilan jiwa ya, lebihnya seperti itu, karena walaupun kita notabene sebagai ibu dan kita dituntut untuk saat kita di sekolah juga harus profesional gitu ya. Bagaimanapun juga keadaan di rumah, walaupun apapun itu terjadi, murid harus yang selalu diutamakan. Pembelajaran selalu berpihak pada murid, kita juga harus fokus pada murid, dan apapun dari yang ada, dari sarana prasarana itu memang dikhususkan untuk pembelajaran untuk murid yang gitu ya. Terus yang kedua, mengingat bahwa anak itu memang punya bakat dan minat masing-masing yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai guru memang harus bisa menggali bakat dan minat anak itu maunya seperti apa. Karena dari kurikulum Merdeka yang sekarang telah diprogramkan oleh Mas Menteri bahwa itu diterapkan untuk merdeka belajar, menjadikan sebagai pelajar profil Pancasila gitu yang diharapkan seperti itu. Tapi mengingat menimbang lagi, jika ada anak-anak berkebutuhan khusus, istilahnya kata bisa saya bilang seperti itu jadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai guru. Dan tidak lupa bahwa anak itu dilahirkan sudah punya bakat yang terpendam masing-masing. Cuma kita sebagai guru itu jangan menganggap bahwa wah punya murid seperti ini, tidak ya. Jadi ya memang harus selalu kita berikan motivasi, semangat bahwa pasti anak itu bisa. Jadi ada penerapan bahwa lakukan sejak dini, bahwa kita sebagai guru SD selalu menerapkan moral, terutama moral, kemudian dari ilmu yang didapatkan itu nanti kedepannya sampai anak itu nanti ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi selalu ingat bahwa kita fondasi dasar dari mulai pendidikan seperti itu. Lebihnya Bu, refleksi yang bisa saya sampaikan pada percakapan coaching hari ini, dan saya terima kasih sudah mempercayakan saya untuk ini menceritakan hari ini. Terima kasih juga Bu Irma. Sekarang kita lakukan pasca percakapan setelah coaching ini. Tadi saya sudah mendengarkan percakapan antara coach dan coachee. Sekarang yang perlu saya tanyakan kepada coach bahwa apa yang sudah dilakukan Bu Irma pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, baik, terima kasih. Tadi dari coaching yang telah kami lakukan, itu indikator yang bisa kami capai itu dari rencana aksi yang telah dilakukan dari coaching, tindak lanjut seperti apa, dan metode-metode apa yang diberikan terhadap anak seperti kasus disleksia gitu ya. Di rencana aksinya, kemudian untuk tanggung jawabnya sebagai guru, sebagai pendidik, komitmen itu bahwa harus bisa menghadapi tantangan tersebut untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, sekarang saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang sudah saya lakukan, yaitu mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Irma sebagai coach, yaitu yang spesifik itu pada pertanyaan berbobotnya. Nah, namun nanti saya akan juga menyampaikan mengenai area yang ingin dikembangkan. Kan awalnya memang ada 3 yang ingin dikembangkan coach, itu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachee. Namun yang spesifiknya itu yang ingin dikembangkan dari coach adalah pertanyaan berbobot. Nah, untuk mendengarkan aktif, Bu Irma dapat menangkap emosi coachee, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka juga berasal dari hasil mendengarkannya. Kemudian dalam pertanyaan berbobot, ya Bu Irma masih perlu menggali lagi, ya, dan memetakan situasi saat ini. Kemudian menghubungkan fakta-fakta yang ada. Untuk pertanyaan berbobot itu perlu disampaikan lebih dari 3 pertanyaan, bisa 4 ataupun 5. Namun tadi saya itu mendengar kalau tadi sekitar 2 pertanyaan berbobot, kemudian Bu Irma mengajukan itu rencana aksi. Nah, seharusnya itu kita lakukan pertanyaan menggali lebih dalam, baru rencana aksi.
Nah, di sini Bu Irma memang benar sudah menggali lebih dalam, namun harus terstruktur Bu, dari tujuan dulu, kemudian identifikasi, kemudian yang ketiga nanti rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Jadi berurutan. Memang tadi menggalinya banyak, tapi kurang terstruktur. Itu yang saya tangkap dari coach. Kemudian dalam memberdayakan coach, Bu Irma sudah membantu membuat rencana aksi, mendorong ide dari coach untuk memaksimalkan potensi ide-idenya yang nanti dikeluarkan. Tadi saya juga mendengar Bu Umi sebagai coach sudah menyampaikan sangat banyak sekali ide-idenya, juga merupakan potensi yang yang akan diterapkan melalui rencana tersebut. Kemudian dalam memberikan pertanyaan rencana aksi harusnya digali lebih dalam lagi pada tahap identifikasi tadi. Selanjutnya, mengenai kehadiran penuh atau present itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi prinsip coaching tadi yang sudah saya sampaikan mengenai kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi itu sudah saya maksimal, menurut saya sudah maksimal. Kemudian mendengarkan aktif juga sudah maksimal, sudah dilakukan dengan prinsip coaching, pertanyaan berbobot sudah dilakukan, namun ya memang harus terstruktur begitu Bu. Kemudian memberdayakan coach bisa menceritakan lebih luas, itu sudah termasuk maksimal menurut saya. Kemudian untuk alur tirta adalah tujuan. Tadi saya sudah melihat bahwa tujuan sudah disampaikan, kemudian tujuan akhir dari percakapan coaching sudah disampaikan oleh Bu Umi. Saya sudah mengambil, sudah dilakukan semua, dan juga sudah terfokus pada prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi sudah ada. Kemudian identifikasi, menggali tadi dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah dilakukan, walaupun memang kurang terstruktur begitu ya. Kemudian rencana aksi sudah dilakukan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya mengenai tanggung jawab atau komitmen dari coach ya, itu sudah ada tanggung jawabnya, sudah berkomitmen secara penuh untuk mencapai dan untuk melangkah ke langkah selanjutnya dari tujuan tadi yang sudah disampaikan oleh coach. Begitu mungkin penyampaian catatan hasil observasi berbasis data. Kemudian yang terakhir ya, untuk pertanyaan untuk coach, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Irma berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi. Ya. Terima kasih atas pengamatan yang dilakukan. Untuk kedepannya saya akan lebih terstruktur lagi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi untuk di fase identifikasi, jadi akan lebih saya gali lagi untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk percakapan coaching dan terima kasih mengenai percakapan coaching hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Nanti untuk praktik coaching yang kedua, untuk pengamatnya silakan terima kasih. CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora bergerak menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia.